Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita perlu tahu bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel itu. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P. Jadi ciri dari persamaan linear 3 variabel adalah pasti dia mempunyai 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ciri yang lainnya, karena dia berupa persamaan linear, maka pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, yaitu X-nya nanti pangkatnya 1, Y-nya pangkatnya 1, Z-nya juga pangkatnya 1, karena dia linear. A adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y, C adalah koefisien dari Z. Sedangkan P di sini adalah berupa sebuah konstanta. Nah, sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia mempunyai 3 persamaan linear 3 variabel. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Nah, di dalam sistem persamaan linear 3 variabel, itu kita akan mencari pasangan berurutan. Berurutan dari X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan. Jadi, pada dasarnya kita nanti akan mencari pasangan berurutan dari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi dari ketiga persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, nanti kita akan gunakan eliminasi sepasang-sepasang. Eliminasi sepasang-sepasang persamaan, sehingga nanti kita akan menemukan dua buah persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah nanti kita menemukan dua buah persamaan linear 2 variabel ini, kita bisa menyelesaikan dan kita bisa menentukan pasangan berurutan yaitu X, Y, dan Z-nya. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Jadi ada 3 persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi, kita akan eliminasi sepasang-sepasang. Yang pasangan pertama adalah persamaan kedua, dan persamaan pertama ini jadi pasangan yang pertama. Sebenarnya bebas kita milihnya ya. Selanjutnya, pasangan yang kedua adalah persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Ini menjadi pasangan yang kedua. Jadi nanti akan ada dua pasang di sini. Nah, selanjutnya kita harus pilih dulu yang variabel apa sih yang mau kita eliminasi itu. Ini bebas. Kamu bisa pilih X, pilih Y, maupun pilih Z. Nah, misalkan saya eliminasi variabel Y-nya ya. Variabel Y yang kita eliminasi. Oke, maka kita selesaikan pasangan yang pertama. 3X ditambah 2Y dikurang 5Z sama dengan 2. Pasangan pertama dengan 2X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 4. Nah, karena yang mau kita eliminasi di sini adalah Y, maka ini 2, di sini 1. Maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Nah, setelah kita kalikan, maka yang atas kan tetap, karena dia tetap dikalikan 1 ya. Berarti yang atas menjadi tetap 3X ditambah
2Y dikurang 5Z sama dengan 2. Yang bawah semua harus dikaliin 2. 4X dikurang 2Y ditambah 8Z sama dengan 2 kali 4 berarti 8. Biar Y-nya hilang atau menjadi 0, berarti saya tambah saja di sini, jangan dikurang ya. Kita tambah, berarti 2Y ditambah negatif 2Y kan jadi 0. Berarti 3X ditambah 4X, berarti menjadi 7X. Negatif 5Z ditambah 8Z, berarti ditambah 3Z. Di sini 2 ditambah 8, berarti 10. Oke, ini menjadi persamaan pertama. Oke, pasangan ini menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita selesaikan pasangan yang kedua, yaitu persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Karena tadi yang kita sudah pilih adalah variabel Y-nya yang kita eliminasi, maka pasangan yang kedua pun juga harus sama. Variabel Y-nya jugalah yang harus kita eliminasi. Di sini koefisiennya negatif 1, ini 3, berarti yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 1 ya. Maka sekarang persamaan yang atas menjadi 6X dikurang 3Y ditambah 12Z sama dengan 12. Yang bawah tetap karena dia dikalikan 1, tambah 3Y dikurang Z sama dengan 0. Oke, biar Z-nya jadi 0, saya tambahkan. Karena kalau dikurang nanti jadi negatif 6Y. 6X ditambah negatif 5X, berarti jadi X. Oke. Negatif 3Y ditambah 3Y pasti 0 ya, karena Y-nya kita eliminasi. 12Z ditambah negatif Z, berarti positif 11Z. 12 ditambah 0 berarti 12. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan linear dua variabel. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Selanjutnya sama, kita harus eliminasi lagi selanjutnya. Oke, misalkan yang kita eliminasi sekarang adalah yang apa yo? Kita pilih saja bebas di sini. Mau yang Z-nya juga boleh, mau yang X-nya juga boleh. Misalkan kita eliminasi yang X-nya ya. Berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 7 dong ya. Oke, maka persamaannya menjadi 7X ditambah 3Z itu tetap sama dengan 10. Yang bawah menjadi 7X ditambah 77Z sama dengan 84. Oke, berarti biar X-nya menjadi 0, berarti kita kurang ya. 3Z dikurang 77Z, berarti negatif 74Z, ya kan? 10 dikurang 84, ini juga sama, negatif 74. Berarti Z-nya adalah negatif 74 per negatif 74. Berarti kita dapatkan di sini Z-nya adalah 1. Nah, sekarang kita substitusikan ya, karena Z-nya sudah dapat 1, kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Sama saja, kita bisa pilih salah satu. Misalkan saya pilih ke persamaan yang kedua, maka X ditambah 11 dikali Z-nya adalah 1 sama dengan 12. Berarti X ditambah 11 sama dengan 12. Berarti di sini saya dapatkan bahwa X-nya adalah 1. X-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat. Berarti kita sekarang cari Y-nya. Cara mencari Y-nya ya kita pilih dengan mensubstitusi ke salah satu dari persamaannya 3 variabel ini. Ya, misalkan saya pilih yang persamaan pertama, berarti 3 dikali X-nya adalah 1, ditambah 2Y
dikurang 5, Z-nya adalah 1 di sini, sama dengan 2. Berarti 3 ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 2, ya kan? Maka di sini kita dapatkan 2Y sama dengan 4, ya kan? Berarti kalau begitu Y-nya sama dengan 2. Berarti kita sudah ketemu X-nya adalah 1, Y-nya adalah sama dengan 2, Z-nya adalah 1. Berarti kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah berupa pasangan berurutan X, Y, Z. Berarti 1, 2, 1. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya guys, yaitu dia bentuknya itu seper X, seper Y, seper Z, dan sebagainya. Nah, kalau kita ketemu bentuk yang seperti ini, maka kita harus menggunakan pemisalan. Sebelum kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita harus menggunakan pemisalan. Pemisalannya adalah, misalkan seper X-nya, kita misalkan dengan variabel A, seper Y, kita misalkan dengan B, seper Z, kita misalkan dengan C. Nah, kalau sudah dimisalkan seperti ini, sekarang kita ubah semua sistem persamaan linear ini menjadi seper X berarti A, ditambah 4 per Y berarti 4B, ditambah 3 per Z berarti 3C, sama dengan 8. 3 per X berarti 3A, dikurang seper Y berarti B, ditambah seper Z berarti C, sama dengan 3. Selanjutnya 2 per X berarti 2A, dikurang 3 per Y berarti dikurang 3B, ditambah seper Z berarti ditambah C, sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu kita eliminasi sepasang-sepasang. Ini menjadi pasangan yang pertama. Pasangan keduanya adalah persamaan kedua dan yang ketiga. Oke, kita coba selesaikan sepasang-sepasang. Misalkan yang kita eliminasi, kita pilih dulu ya. Eliminasi. Kita tentukan dulu biar mudah. Variabel apa? Kita pilih apa? Bolehlah kita pilih yang C. Bebas sebenarnya pilihnya ya. Oke, maka pasangan pertama menjadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Karena di sini akan kita eliminasikan dengan C, maka yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan dengan 3. Maka sekarang persamaannya menjadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Yang bawah menjadi 9A karena dikali 3 dikurang 3B ditambah 3C sama dengan 9. Kita mau eliminasi yang C-nya, berarti kita kurang karena sama-sama positif di situ. A dikurang 9A berarti negatif 8A. 4B dikurang negatif 3B berarti positif 7B. 3C kurang 3C 0. 8 dikurang 9 adalah negatif 1. Oke, ini adalah pasangan yang pertama atau juga menjadi persamaan yang pertama. Pasangan yang kedua yaitu 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini udah nggak perlu dikali-dikali ya, karena kebetulan variabel dari C-nya koefisiennya sudah sama. Maka dari sini bisa langsung kita kurang.
3A kurang 2A, berarti hasilnya adalah A. Negatif B dikurang negatif 3B, berarti menjadi positif 2B. C dikurang C0, 3 kurang 0 berarti 3. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan boleh eliminasi, boleh substitusi. Saya misalkan akan pakai substitusi, maka persamaan yang kedua ini saya akan bisa ubah menjadi A sama dengan 3 dikurang 2B. Boleh dong, ya kan? Nah, sekarang saya akan gunakan untuk mensubstitusikan ke persamaan yang pertama ini. Oke, berarti negatif 8, A-nya adalah 3 dikurang 2B, ditambah 7B, sama dengan negatif 1. Negatif 24 ditambah 16B, ditambah 7B, sama dengan negatif 1. 16B ditambah 7B itu berarti 23B. Negatif 1 ditambah 24 berarti 23. Berarti di sini saya dapatkan B-nya adalah 1 karena 23 dibagi 23, ya kan? Nah, saya sudah dapat B-nya 1 nih. Nah, B yang sama dengan 1 saya substitusikan ke yang di sini dong, ya kan? Nah, maka di sini saya dapatkan bahwa A sama dengan 3 dikurang 2 kali B. B-nya 1, berarti 3 kurang 2. Berarti saya dapatkan di sini A-nya adalah 1. Oke, kita dapatkan A-nya 1. Sekarang kita cari C-nya. Cara mencari C-nya ya kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini, yang berwarna biru ini ya. Oke, saya pilih yang A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Maka persamaannya sekarang menjadi A-nya adalah 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 3C sama dengan 8. Ya kan? Pertama, maka didapatkan di sini apa coba ya kita lihat. Oke. Maka kita dapatkan 3C sama dengan 8 dikurang 5. Berarti 3 dong ya. Oke, berarti C-nya sama dengan 1. Nah, kita dapatkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena tadi di sini kita misalkan bahwa seper X itu sama dengan A, seper B itu sama dengan, seper Y itu sama dengan B, seper Z sama dengan C. Kan kita suruh nyari X, Y, dan Z-nya. Berarti kita kembalikan. Seper X sama dengan A. A-nya adalah 1. Berarti X sama dengan 1. Seper Y sama dengan B. B-nya berapa? 1 juga. Berarti Y juga sama dengan 1. Seper Z sama dengan C. C-nya adalah 1. Berarti Z-nya adalah 1. Berarti di sini kita bisa temukan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya juga 1. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like.